Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya para ilmuwan itu bisa loh memetakan lautan pengetahuan yang luasnya bukan main? Nah, kali ini kita bakal bedah rahasianya bareng-bareng. Betul banget. Coba deh bayangin, mereka tuh bisa lihat topik riset apa yang lagi viral, siapa aja yang lagi kerja bareng, bahkan sampai prediksi tren apa yang bakal ngebentuk masa depan kita. Gila, canggih banget kan? Rasanya kayak punya bola kristal buat dunia sains gitu ya. Itu bukan sihir, tapi memang secanggih itu. Jadi, ini adalah ilmu yang kita sebut bibliometrika, gabungan seni dan sains dalam menganalisis data publikasi ilmiah. Dan semua keajaiban ini mulainya dari satu tempat yang krusial banget, yaitu database. Oke, database. Biar gampang nih ya, kita anggap aja kita mau masak hidangan yang super lezat, namanya peta pengetahuan. Berarti database ini tuh kayak dapurnya gitu ya, tempat kita nyari semua bahan-bahannya. Tepat sekali, bahan-bahannya itu kita sebut metadata. Gampangnya itu info tentang info. Isinya ya kayak judul artikel, nama penulisnya siapa, tahun terbitnya kapan, sama daftar kutipannya. Semuanya tersimpan dengan rapi di dalam dapur raksasa yang kita sebut database itu. Oh, ngerti-ngerti. Jadi semua bahan ada di sana. Tapi, emangnya semua supermarket ilmiah ini sama aja? Apa kita bisa belanja bahan di mana aja sesuka kita? Atau ada toko-toko khusus buat resep tertentu? Pertanyaan yang cerdas. Jelas beda dong. Setiap supermarket itu punya karakternya sendiri. Contohnya ada Scopus. Ini tuh ibarat hypermarket premium yang super lengkap. Cakupannya luas banget. Jadi cocok buat hampir semua jenis masakan riset, dari ilmu sosial sampai teknik. Nah, di sisi lain ada Web of Science atau WOS. Ini lebih kayak butik pilihan. Koleksinya itu dikurasi banget, seleksinya ketat, dan dia punya koleksi data historis yang sangat berharga. Ya, kayak bahan-bahan vintage yang langka gitu. Terus ada juga yang lebih spesifik lagi. PubMed itu ibarat apotek, fokusnya cuma nyediain bahan-bahan buat riset biomedis dan kesehatan. Sangat terstandar dan terpercaya pastinya. Nah, kalau Google Scholar, bayangin aja ini kayak pasar umum raksasa. Lengkap banget, gampang diakses, tapi karena nggak dikurasi seketat yang lain, kadang jadi agak berantakan. Hebat sih buat pencarian awal, tapi kalau mau analisis yang mendalam, kita butuh bahan dari toko yang kualitasnya lebih terjamin. Wow, ternyata milih supermarket itu langkah pertama yang krusial banget ya. Nah, oke, anggap kita udah milih bahan-bahan terbaik nih. Sekarang, gimana caranya kita ngubah bahan-bahan ini jadi hidangan peta yang cantik dan informatif? Apa resep rahasianya? Resepnya ada 3 langkah utama. Pertama, pengambilan data. Ini kayak kita bikin daftar belanja yang spesifik banget. Atau kalau istilahnya, search query. Kuncinya adalah pakai kata kunci yang pas, biar bahan yang kita dapat itu sesuai. Kedua, pembersihan data. Nah, ini tahap paling penting tapi sering diremehin. Persis kayak nyuci sayuran dan buang bagian yang nggak perlu. Di sini, kita hapus data ganda, kita seragamin nama penulis yang ejaannya beda-beda. Langkah ini sangat nentuin rasa akhir dari peta kita nanti. Terakhir, visualisasi. Ini seni penyajiannya. Bukan cuma soal bikin grafik yang cantik, tapi gimana cara kita menyajikannya supaya gampang dibaca dan bisa mengungkap wawasan baru. Wah, berarti ada alat masaknya juga dong. Dan ini dia nih beberapa peralatan dapur canggih yang populer. Vios Viewer itu kayak food processor andalan, bisa bikin peta jaringan yang cantik dengan cepat. Terus ada Bibliometrics, ini tuh pisau set lengkap buat analisis statistik yang mendalam. Cheatspace jago banget buat deteksi tren yang lagi naik daun, kayak nyari resep yang bakal viral gitu. Dan terakhir, Gephi. Nah ini buat para koki profesional yang suka kustomisasi tingkat tinggi buat bikin visualisasi yang unik banget. Oke, jadi kita udah tahu tempat belanjanya, resepnya, sampai alat masaknya. Tapi kayaknya ada satu hal yang paling fundamental dan jadi pondasi dari semua ini ya. Betul sekali. Poin paling krusialnya adalah ini. Kualitas peta ilmiah yang kamu hasilkan itu bergantung sepenuhnya pada kualitas data yang kamu pakai. Ibaratnya gini, koki terbaik di dunia pun gak akan bisa bikin hidangan lezat dari bahan-bahan yang busuk. Analisis secanggih apapun bakal jadi sia-sia kalau data dasarnya nggak akurat. Nah, sekarang resep rahasianya udah kebongkar kan? Jadi, lain kali kamu lihat peta tren ilmiah yang keren banget itu, kamu tahu cerita di baliknya. Semuanya itu dimulai dari langkah yang paling dasar, milih supermarket data yang tepat. Sekarang pertanyaannya buat kamu. Kalau kamu punya akses ke semua dapur canggih ini, peta pengetahuan apa sih yang paling pengen kamu ciptakan?